Bab 966. Menyadarinya. Dan ketika Audrey Han mengetahui informasinya, kalimat pertama yang diucapkannya pada Arthur Xiao adalah, "Di mana dia? Arthur Xiao. Sekarang Tuan Muda Ye, dia seharusnya masih berada di hotel. Saat aku keluar, dia berkata akan menungguku kembali." Mendengar bahwa Golden Ye masih beristirahat di hotel, Audrey Han merasa lega, setidaknya dia masih aman dan baik-baik saja sekarang. Dia segera berkata, "Kalau begitu, bawa aku menemukannya." Arthur Xiao langsung mengangguk, "Baik." Lagi pula, dia telah mengatakan semuanya, jadi tidak akan bingung akan membawa Audrey Han ke hotel atau tidak. Mendengar mereka berdua berkata akan mencari Golden Ye, Gita di samping mengangkat tangan dengan cepat, "Bawalah aku. Jika terjadi sesuatu, aku bisa membantu, dan lagi Audrey Han sedang hamil. Aku tidak terlalu tenang membiarkannya keluar seorang diri." Audrey Han tidak keberatan, dan menganggukkan kepala. "Boleh." Gita langsung berbalik kembali ke kamar dan mengambil barang-barang. Dan Audrey Han yang duduk diam membaca buku tidak jauh dari sana, akhirnya meletakkan bukunya dan mengangkat kepala. "Aku akan pergi dengan kalian." Tentu saja, Audrey Han tidak menghentikannya. Lagi pula, dia adalah kakak laki-lakinya, dan Golden Ye adalah adik iparnya. Dia pergi, ini juga sangat normal. Ketika Arthur Xiao mendengar suara Audrey Han, dia baru ingat masih ada orang di dalam ruangan ini. Jika bukan karena dia berbicara, Arthur Xiao hampir lupa kalau dia ada di sini. Mengingat Gita menyukainya, tatapan Arthur Xiao lebih banyak kesentuhan emosi lainnya. Namun, pekerjaannya saat ini adalah menemukan Tuan Muda Ye terlebih dahulu. Untuk mencegah hal-hal ini terjadi, dia tidak bisa lagi memikirkan hal-hal lain di sini. Mereka langsung keluar setelah selesai berkemas. Saat mereka menuju ke hotel, malah menyadari kamar kosong, tidak ada seorang pun. Audrey Han mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Gita mulai mengomel. "Di mana orangnya? Arthur Xiao, kamu tidak bisa diandalkan. Bukannya kamu mengatakan Tuan Muda Ye ada di hotel? Kenapa sekarang, bahkan bayangannya pun tidak ada?" Ketika Gita mengucapkan kata-kata ini, dia lebih menahan diri. Jika bukan karena Audrey Han ada di sini, mungkin dia akan main tangan. Tidak tahu mengapa, saat berhadapan dengan Arthur Xiao, dia ingin terus menindasnya. Gita merasa dirinya aneh, mereka berdua sepertinya tidak begitu mengenal satu sama lain. Arthur Xiao yang kembali dimarahi oleh Gita, tidak berani membalasnya, hanya berkata, "Sebelum aku pergi, Tuan Muda Ye memang ada di sini. Tapi, berdasarkan waktu ini." Audrey Han melihat sekeliling dan tiba-tiba berkata, "Apakah kalian ada membuat kesepakatan waktu?" Arthur Xiao terdiam sesaat, lalu mengangguk. Kalau begitu dia mungkin menyadarinya, dan pergi terlebih dahulu sebelum kita datang. Arthur Xiao. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, apa yang dikatakan Nyonya Muda itu benar. Tuan Muda Ye adalah orang yang sangat pintar. Jika Arthur Xiao tidak kembali dalam waktu yang disepakati dan tidak meneleponnya untuk menjelaskan situasinya, maka hanya ada satu kemungkinan. Arthur Xiao terjebak dalam situasi khusus. Dan situasi khusus ini sangat mudah ditebak, selain Audrey Han, tidak ada orang lain. Jadi setelah Golden Ye menebak kemungkinan ini, dia pergi seorang diri. "Sekarang bawa kami ke tempat yang biasa kamu datangi." Audrey Han berpikir sejenak, lalu membuat, "Baik, ikuti aku." Arthur Xiao tanpa ragu berbalik dan membawa mereka bertiga pergi meninggalkan hotel. Begitu mereka berjalan ke bawah, ponsel Arthur Xiao berbunyi dan jantung Audrey Han berdetak kencang menatapnya. "Ponselmu berdering." Arthur Xiao mengeluarkan ponselnya dan mengkliknya, ternyata Jason Jie yang mengiriminya berbagi lokasi. Tetapi tidak ada pesan teks atau suara, hanya ada satu berbagi lokasi. Gita adalah orang yang paling dekat dengan Arthur Xiao. Setelah melihat layar ponselnya,
dia langsung berseru, "Audrey, ada orang yang mengirimkan berbagi lokasi." Tapi, nama ini adalah Jason Jie. Siapa ini? Jason Jie. Audrey Han juga tidak mengenal orang ini, jadi semua orang hanya bisa menatap Arthur Xiao dengan ragu. Baru kemudian Arthur Xiao menjelaskan, Jason Jie adalah dokter yang membantu merawat Koden Ye belakangan ini. Dia adalah teman lama Tuan Muda Ye, tetapi kemudian dia pergi ke luar negeri untuk studi lebih lanjut. Ikuti dia. Andri Han yang keberadaan sangat tidak terasa berkata dengan dingin. Mendengar pria pujaannya membuka mulut, Gita dengan cepat mengalihkan pandangan ke arahnya, menatapnya dengan senang. "Benar, kita ikuti dia. Tuan Han yang terbaik, Andri Han." Karena menyukai Andri Han, jadi tidak peduli apapun, Gita tidak dapat menahan diri untuk memberinya pujian. Arthur Xiao yang rendah hati tidak dapat menahan perasaan masam saat ini, berbisik berkata, "Bukankah ini sudah jelas?" Setelah mengatakannya, dia melirik ke Gita. Gita memang memiliki perasaan terhadap Andri Han, jadi tentu saja dia merasa wajar jika memujinya. Tapi, tidak begitu di mata orang lain. Mendengar Arthur Xiao membalasnya, api kemarahannya menjadi naik, melotot pada Arthur Xiao dan hampir bertengkar dengannya. Tetapi sebelum dia mengeluarkan suara, dia merasa dia terlalu barbar dan akan merusak citranya di depan Andri Han. Jadi dia hanya bisa menahan emosi ini kembali, dan memaksakan senyuman di sudut bibirnya. "Kalau begitu kamu katana lebih dulu. Jika kamu lebih cepat mengatakannya, aku akan memujimu." Arthur Xiao. "Lupakan saja." Audrey Han mengerutkan alisnya, berkata dengan lemah, "Kita cari dia dulu." Gita terdiam, dia langsung menyadari kalau dia telah membuat kesalahan. Walaupun Audrey Han tidak menunjukkan emosinya di wajahnya, tapi sudah seperti ini, dia pasti adalah orang yang paling khawatir. Jika dia memiliki kemampuan, Audrey Han mungkin berharap dia bisa bergerak dan terbang ke sisi Golden Ye dalam sekejap. Tapi dia selalu terlihat sangat tenang. Tetapi ini tidak berarti bahwa hatinya setenang permukaannya. Baru saja, dia secara tidak sengaja mengarahkan masalah ini ke masalah lain. Gita langsung merasa menyesal dalam hati dan memarahi dirinya ratusan kali, baru mengikuti yang lainnya masuk ke dalam mobil. Mungkin karena suasana yang buruk, semua orang tidak berbicara untuk sementara waktu. Arthur Xiao terus mengemudi mengikuti berbagai lokasi itu. Waktu terus berlalu, Audrey Han yang duduk di samping supir tidak mengayakan sepatah kata pun. Gita meringkuk di sudut. Walaupun Andri Han duduk di sampingnya, tapi hatinya tidak bergerak sedikit pun kali ini. Dia memusatkan semua perhatiannya pada Audrey Han. Dan di sisi lainnya, ketika sampai tempat tujuan, Jason Jie melihat ke kolam renang besar di depannya, dan terdiam. "Ini adalah tempat yang ingin kamu datangi." Setelah mengatakannya, dia menghela napas lega. Dia tiba-tiba merasa nyawanya telah kembali, karena dia tadi sangat mengkhawatirkan Golden Ye yang terlalu tiba-tiba mengatakan ingin pergi ke pantai. Lagi pula, dia kehilangan ingatannya setelah terdampar di laut. Adapun apa yang terjadi di dasar laut, bahkan dia sendiri tidak tahu. Perawatan yang dia jalanin belakangan ini terlalu gila-gilaan, membuat Jason Jie merasa dia sangat mungkin akan melompat ke dalam laut untuk langsung merasakannya. Tidak disangka, dia hanya ke kolam renang. Syukurlah, syukurlah. Kalau tidak, menurutmu aku akan pergi ke pantai. Golden Ye meliriknya dan berkata dengan datar. Bersambung.